BP 18 1081 2026. Baiklah, saya dari kelompok 2 Sosiologi Industri ingin menjelaskan materi kami. Yang pertama, industri sebagai indikator kesejahteraan nasional. Pembangunan industri merupakan suatu kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Sehingga pembangunan industri tidak hanya mencapai kegiatan mandiri saja, tetapi sekiranya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, yang mana tujuan menciptakan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang. Selain itu, keberadaan industri juga sering dikaitkan dengan peranan industri sebagai sektor kepemimpinan, yaitu leading actor, yaitu pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Sebelum adanya industri, mata pencarian masyarakat itu adanya pertanian, berkebun sebagai tukang kayu. Seiring tumbuhnya industri, masyarakat pun secara perlahan beralih mata pencariannya ke bidang seperti industri dan bidang lainnya seperti swasta, wira swasta, dan lain-lainnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat telah mampu bekerja di sektor industri dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatannya dan mencapai kesejahteraan yang adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan atau hasil budaya, serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Sekian dari saya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Nur Aisyah, nomor BP 18 10 81 2022, akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pengembangan IKM di Indonesia. Nah, industri kecil dan menengah menurut undang-undang, yang pertama, industri kecil itu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Nah, usaha kecil ini biasanya termasuk juga dengan industri dan juga dagang kecil, yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria. Yang pertama itu memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Itu tidak termasuk tanah dan juga bangunan tempat usaha. Atau yang kedua itu memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak itu 1 miliar rupiah. Yang kedua selanjutnya sesuai dengan Impres nomor 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah, menyebutkan bahwa usaha menengah itu adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah. Sampai dengan paling banyak itu adalah 10 miliar rupiah. Pembinaan dan pengembangan IKM di Indonesia tentunya didasarkan pada definisi tersebut. Nah, tujuannya agar terwujud. Tujuannya agar terwujud, yang pertama itu kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, terus struktur industri yang kuat ditandai dengan meningkatnya keterkaitan antara industri kecil, menengah, dan juga besar, upaya pelestarian seni atau budaya, yang selanjutnya itu sistem distribusi barang dan jasa yang efisien, dan juga pembangunan di setiap daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di setiap daerah, serta meningkatnya pemasaran dalam negeri dan juga ekspor. Nah, mungkin hanya itu dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Muhammad Lemar Rahab. Saya akan melanjutkan materinya. Yang selanjutnya itu tentang industri kecil menengah dalam konteks pembangunan nasional. Pengembangan industri kecil menengah tersebut bertujuan untuk menumbuh kembangkan industri tersebut sehingga mampu memperkuat struktur industri yang ada dan menjaga stabilitas perekonomian bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk pengembangan industri kecil agar dapat mampu bersaing secara kompetitif terhadap keempat komponen teknologi. Antara lain ada kebijakan tentang pengembangan penguatan teknologi pada IKM agar memiliki daya saing di era global dengan urutan prioritas pada komponen Technoware itu 32,5%, Orgaware 30%, Infoware 25%, serta Humanware 20%. Kebijakan pemerintah dalam melakukan program pembinaan pada setiap institusi terkait perlu ditinjau kembali dan perlu dievaluasi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggreni dari kelompok 2 BP 1810813002. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai peran industri kecil dan menengah dalam sektor ekonomi nasional. Industri kecil dan menengah atau IKM ini memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah atau RPJMN pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. IKM ini memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Bisa dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,34 juta unit dan merupakan lebih dari 90% dari unit usaha industri nasional. IKM juga merupakan sektor mayoritas atau yang mendominasi dari jumlah populasi industri manufaktur di Indonesia. Kontribusinya sendiri itu hingga 99% dari semua unit bisnis di sektor industri. Dengan kontribusinya yang sampai 99% ini, IKM memiliki peran yang cukup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, realisasi investor di sektor industri manufaktur ini pada tahun 2014 mengalami kenaikan di tahun 2018, di mana pada tahun 2014 investasinya itu sebesar 199,1 triliun rupiah, naik menjadi 22,3 triliun rupiah. Karena naiknya investasi ini, maka serapan tenaga kerja juga mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 17,4%. Selanjutnya, peningkatan investasi ini menyebabkan investasi di industri kecil juga mengalami penambahan. Pada tahun 2014 itu sebanyak 3,52 juta. Mengalami kenaikan di mana artinya sepanjang tahun 2014 hingga 2017 ini mengalami kenaikan sebanyak 970.000, di mana sepanjang tahun 2018 sendiri sebanyak 111 IKM telah memanfaatkan program restrukturisasi mesin dan peralatan dengan total investasi mencapai 77,2 miliar dan nilai potongan sebesar 11,78 miliar. Dari 111 IKM yang mendapatkan fasilitas peremajaan mesin dan peralatan tersebut, sekitar 34 IKM berasal dari Indonesia bagian timur. Sampai saat ini, IKM sendiri telah berkontribusi sebesar 34,56% terhadap pertumbuhan industri pengolahan non-migas secara keseluruhan. Angka ini dapat tercapai karena dukungan lebih kurang 3,5 juta unit usaha yang merupakan 90% dari total unit usaha industri nasional. Jumlah unit usaha tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8,4 juta orang, yang tentunya berdampak pada meningkatnya ekonomi nasional serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Selain mengurangi kemiskinan dan pengangguran itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, di mana ragam produknya ini bisa mengisi wilayah pasar yang luas dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas, serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik ini, IKM
akan tumbuh dan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang bercitra kerakyatan. Untuk lebih meningkatkan strateginya, pemberdayaan IKM saat ini diarahkan untuk memiliki tujuan jangka menengah guna mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan jasa industri untuk keperluan ekspor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Baiklah, saya Rani Nabila Rahma, BP 1810811010 akan melanjutkan materi mengenai peran industri kecil menengah dalam struktur ekonomi nasional. Industri kecil menengah atau disingkat dengan IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah, yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, serta berkepribadian berlandaskan gotong royong. IKM memiliki peranan yang strategis dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah unit usaha yang berjumlah 3,4 juta unit dan merupakan lebih dari 90% dari unit usaha industri nasional. IKM merupakan sektor mayoritas atau yang mendominasi dari seluruh populasi industri yang ada di Indonesia. Kontribusinya hingga 99% dari semua unit bisnis di sektor industri. Dengan kontribusi tersebut, IKM memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong ke pertumbuhan ekonomi yang strategis, stabilitas sosial, serta pengembangan sektor swasta yang dinamis. Di samping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak. Dari ragam produk tersebut, mampu memasuki wilayah pasar yang sangat luas, menjadikan sumber pendapatan bagi masyarakat, serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan hal tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM ini akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, maju, dan bercirikan kerakyatan. Untuk itu, meningkatkan peran strategisnya, pemberdayaan IKM ini diarahkan untuk memiliki tujuan jangka menengah guna mewujudkan industri kecil menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, pengentasan kemiskinan, dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang atau jasa industri untuk keperluan ekspor, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional yang strategis dan lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Diki, BP 1004. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai daya tahan industri kecil dan menengah menghadapi tantangan pasar bebas. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menggapai tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Kemampuan UMKM dalam menghadapi terpaan arus persaingan global memang perlu dipikirkan lebih lanjut agar tetap mampu bertahan demi kestabilan perekonomian Indonesia. Selain itu, faktor sumber daya manusia di dalamnya juga memiliki andil tersendiri, dalam artian juga memiliki perannya tersendiri. Strategi pengembangan UMKM untuk tetap bertahan dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan pengembangan sumber daya manusianya agar memiliki nilai dan mampu bertahan menghadapi pasar bebas. Di antaranya melalui penyaluran perkreditan, penyediaan akses informasi pemasaran, pelatihan lembaga keuangan mikro melalui capacity building, dan pengembangan informasi teknologi atau IT. Sekian dari saya, mungkin
Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, pada beliau disilakan. Baiklah, saya Verta Mendra akan melanjutkan materi selanjutnya. Strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini, sistem kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah kredit usaha rakyat atau KUR, yang khususnya diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak tanpa anggunan. Selain itu, penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. 2. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, khususnya di kawasan ASEAN, adalah penguasaan pasar yang merupakan persyaratan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sebagian besar, hampir 99% UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum atau WEF tahun 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagian besar yang berpotensial sebagai negara lainnya. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Verta Mendra akan melanjutkan materi selanjutnya. Strategi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit. Saat ini, sistem kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah kredit usaha rakyat atau KUR, yang khususnya diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori usaha layak tanpa anggunan. Selain itu, penguatan lembaga pendamping UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan akses serta peningkatan capacity building dalam bentuk pelatihan dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. 2. Strategi untuk mengantisipasi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, khususnya di kawasan ASEAN, adalah penguasaan pasar yang merupakan persyaratan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sebagian besar, hampir 99% UMKM di Indonesia adalah usaha mikro di sektor informal dan pada umumnya menggunakan bahan baku lokal dengan pasar lokal. Itulah sebabnya tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis global. Laporan World Economic Forum atau WEF tahun 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagian besar yang berpotensial sebagai negara lainnya. Potensi ini yang belum dimanfaatkan oleh UMKM secara maksimal. Sekian, terima kasih.